Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPI, kembali lagi bersama saya Sevia Febrianti dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang psikologi komunikasi. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah pengertian psikologi komunikasi. Pengertian psikologi komunikasi secara umum adalah ilmu yang mempelajari usaha untuk memprediksi, menguraikan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam proses komunikasi. Selanjutnya yaitu tujuan psikologi komunikasi. Apa sih tujuan dari psikologi komunikasi itu? Yang pertama, untuk memprediksi gerakan atau perubahan tingkah laku manusia saat proses komunikasi antara komunikator dan komunikan. Yang kedua, memutuskan tindakan dan langkah yang diambil saat menghadapi lawan bicara. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi komunikasi. Ada beberapa ruang lingkup psikologi komunikasi. Yang pertama, sistem komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal mengupas wacana karakteristik manusia komunikan dan fokus pada dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal yang menghipnotis sikap komunikasi, sistem memori, dan sifat psikologi lawan bicara. Yang kedua, sistem komunikasi interpersonal. Sementara yang dimaksud dengan sistem komunikasi interpersonal adalah sistem yang mengupas proses persepsi interpersonal, termasuk juga meliputi tentang atraksi interpersonal, konsep diri, dan korelasi interpersonal. Yang ketiga, sistem komunikasi kelompok. Ada juga yang disebut dengan komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah sistem komunikasi yang membahas tentang pengaruh sikap komunikasi yang sifatnya berkelompok, di mana dalam sebuah kelompok memiliki keefektifan untuk memberikan sugesti terhadap kelompok mereka. Maka tidak heran jika dalam sebuah kelompok satu dengan kelompok yang lainnya sering terjadi konflik atau perbedaan pendapat. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, sistem komunikasi massa. Sistem komunikasi massa adalah psikologi komunikasi yang mengulas seputar motivasi dan faktor lain. Misalnya, kemampuan untuk melakukan hipnotis reaksi seseorang terhadap massa, psikologi komunikator, dan dampak komunikasi massa. Selanjutnya, manfaat psikologi komunikasi. Adapun beberapa manfaat psikologi komunikasi menurut Stewart L. Tufts dan Sylvia Moss, yaitu yang pertama, pengertian, artinya penerimaan cermat yang didapat dari penyampaian komunikator. Yang kedua, kesenangan, artinya komunikasi dimaksudkan untuk menghangatkan, mengakrabkan, dan menyenangkan antara pelaku komunikasi. Yang ketiga, memengaruhi sikap. Artinya, diharapkan setelah mempelajari psikologi komunikasi, komunikator dapat bersifat persuasif. Yang keempat, hubungan sosial yang baik. Yang kelima, tindakan. Artinya, dapat menimbulkan tindakan sehingga menimbulkan pengertian terhadap penyampaian komunikasi. Nah, itulah tadi penyampaian materi tentang psikologi komunikasi dari saya. Semoga bisa teman-teman pahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.